Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jemaah subuh Majelis Salam yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami berbagi pengetahuan menjauhi sifat hasad. Hadirin jamaah subuh sekalian, salah satu dosa awal dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan ini, diantaranya dilakukan yang pertama adalah oleh iblis. Ketika iblis dengan rasa sombongnya menolak untuk bersujud kepada Adam, dan ketika itu iblis merasa bahwa ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Adam hanya diciptakan dari tanah dan saya iblis diciptakan dari api. Nah, perasaan merasa lebih baik dari Adam, itulah yang menjadi pencetus dari dosa sang iblis. Dosa yang kedua adalah yang dilakukan oleh anak Adam, yaitu Qabil. Kita paham dalam sejarah yang sangat melegenda bagaimana Qabil merasa tidak terima atas perintah Allah melalui Nabi Adam untuk menikahi pasangan yang tidak dilahirkan bersamaan dengan dirinya. Ketika perintah menikah itu harus di cross line, Habil sang adik harus mendapatkan istri dari pasangan yang sama kelahiran dengan Qabil, di mana Qabil merasa iri karena ia mendapatkan istri yang menurutnya tidak secantik seperti yang dia inginkan. Lalu Qabil ingin mendapatkan istri yang menurutnya lebih cantik daripada yang harus ia dapatkan, yang dimana itu adalah hak daripada si Habil. Nah, inilah yang dinamakan sebagai salah satu bentuk daripada rasa hasad. Jadi hasad itu tidak senang atas apa yang ada pada diri orang lain, lalu ia ingin mengambil yang tidak ia senang itu dari hak orang lain. Nah, sifat hasad inilah yang harus kita jauhi karena sifatnya yang sangat destruktif. Rasulullah menggambarkan dalam hadisnya rawahu Daud, iyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanati kama taqulun nar khotobah. Jauhilah kamu dari sifat hasad, iri, dengki, karena analogi yang digambarkan oleh Rasulullah adalah sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang dan yang telah ada pada diri seseorang, seperti halnya kayu bakar, seperti halnya api yang memakan habis, melumat habis kayu bakar. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana daya destruktifnya daripada hasad. Dalam kisah Qabil dan Habil, bagaimana Qabil menggunakan segala cara agar Habil binasa, agar dia mendapatkan haknya kembali. Rasa hasad itulah yang kemudian memunculkan dosa besar pertama, dosa besar kesekian yang dilakukan oleh seorang manusia. Akhirnya Qabil membunuh Habil, yang kita tahu dalam cerita berikutnya bagaimana Allah mengajarkan
perlakuan terhadap seorang manusia yang meninggal, yaitu dikuburkan dengan ketika Qabil melihat contoh burung gagak yang mematok tanah kemudian menguburkan burung lain yang mati. Nah, daya destruktif inilah yang perlu kita cermati. Kenapa kok disebut dia memakan kebaikan-kebaikan? Karena sesungguhnya orang yang kasar itu banyak sekali berpotensi melakukan kerusakan-kerusakan berikutnya karena didasari oleh ketidakikhlasannya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kenapa orang kemudian ini? Karena seseorang tidak menyadari bahwa apa yang ada pada dirinya, apa yang telah diberikan pada dirinya itu sudah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang terbaik itu berarti semuanya sesuai dengan ukuran-ukuran yang sudah diperhitungkan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Qalam ayat 49 kalau tidak salah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarannya, sesuai dengan peruntukannya. Ibarat seorang arsitek ketika merancang sebuah bangunan, sang arsitek sudah membuat ukurannya seperti ini, panjang kali lebarnya seperti ini, bahan-bahan bangunannya nanti pakai ini, pakai itu dengan segala pengetahuannya sudah menciptakan bangunan dengan struktur yang sangat spesifik, sangat karakteristik yang berbeda dengan bangunan-bangunan lain. Itu ilmu manusia, apalagi ilmu Allah. Allah menciptakan matahari kadarnya sekian-sekian, menciptakan bulan kadarnya sekian-sekian, menciptakan bintang, menciptakan rumput, batu, semua dengan kadar-kadar. Dan alam semesta yang diciptakan Allah itu tidak memungkinkan untuk iri hati. Karena alam semesta tidak diberikan hawa nafsu. Kita sering mendengar cerita bagaimana dialog-dialog yang dibuat sedemikian rupa. Bulan tidak bisa iri kepada matahari, matahari tidak bisa iri kepada bintang, bintang tidak bisa iri kepada lautan. Tidak bisa. Karena mereka patuh dengan kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka alam semesta itu bisa teratur, bisa harmoni. Siang, malam, pergantian matahari, fajar, terbenam, fajar, matahari terbit, semua teratur. Kenapa? Karena alam semesta tidak mempunyai sifat iri. Alam semesta mengikuti kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia yang berkesempatan dan karena tidak berhasil mengelola sifat-sifat baik, lalu terpicu untuk merasa hasad dan melihat apa yang ada pada orang lain lebih baik dari ini. Inilah kemudian sifat hasad itu menjadi destruktif. Api yang membakar kayu bakar itu, sifat hasad yang memusnahkan kebaikan-kebaikan itu, sama juga dengan seseorang ketika telah hasad kemudian mengikuti rasa hasadnya, seseorang telah kehilangan fokus atas apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Seandainya seorang itu ikhlas, ridho, qanaah dengan semua yang diberikan Allah, hartanya, pangkatnya, rezekinya, istrinya, anaknya, dia akan tenang. Dia akan kemudian modal ketenangan ini dia akan membuat kebaikan-kebaikan berikutnya, membuat kapitalisasi yang lebih baik berdasarkan atas keridhaan Allah tersebut. Karena dia yakin
bahwa apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik. Bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Al-Musawwir. Allah adalah arsitek terbaik bagi kehidupan manusia. Takaran kamu segini, kodok kamu segini, kodar kamu segini, jodoh kamu segini, rizki kamu segini. Terimalah dengan baik, syukurilah, dan lakukanlah yang lebih baik dari atas apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai modal. Nah, inilah yang bisa menjadi pembelajaran kita semua dari apa yang telah dilakukan oleh iblis ketika dia merasa lebih baik daripada Adam, dan apa yang telah dilakukan Qabil ketika dia iri hati, hasad, dengki terhadap apa yang dimiliki oleh Habil. Berarti kita harus lebih fokus lagi kepada apa yang ada pada diri kita, apa yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Lalu berikutnya, jamaah sekalian, hasad seperti apa yang diperbolehkan oleh Allah dalam agama, yang diperbolehkan oleh Rasulullah? Hanya dua dalam hadis. Tidak boleh hasad kepada apapun kecuali pada dua hal, yaitu kepada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah untuk mampu membaca, menguasai Al-Quran, dan dia membacanya pagi dan malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh hasad kepada seseorang yang dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, lalu ia menggunakannya untuk bersedekah, berderma, berzakat, infak, berdonor kepada siapapun di pagi dan malam hari. Kepada dua orang ini kita diperbolehkan untuk merasa hasad karena ia lebih baik dalam ibadah, karena dua orang ini lebih mulia di dalam ibadah. Kita boleh iri kepada ada orang kaya, ada konglomerat, ada dermawan yang memberikan hartanya cukup banyak, bahkan banyak sekali, dengan teratur, dengan reguler, dengan waktu yang terukur setiap hari. Bahkan kita boleh iri. Atas dasar itulah kita kemudian bersemangat mencari rezeki, bersemangat menjadi orang kaya, agar kekayaan kita itu digunakan untuk kebaikan orang. Saya masih ingat sewaktu saya nyampe di Gondrong, pesan dari kiai kami adalah, aku mendoakan kalian semua para santriku tidak untuk menjadi orang kaya, tapi aku mendoakan agar kalian menjadi orang yang banyak mengeluarkan zakat. Kita tahu dalam ilmu zakat mal itu kewajiban minimalnya hanya 2,5%. Berarti kalau seseorang mengeluarkan zakatnya 100 juta, berarti berapa modal yang dimiliki oleh orang itu? Berarti berapa kekayaan orang itu? Nah, inilah yang kemudian semoga menjadi dasar-dasar untuk kita semua, bagaimana kita menjaga hati kita daripada sifat hasad, hasud, iri dan dengki, dan kemudian menyemangati diri kita untuk menjadi orang-orang yang banyak berkesempatan, banyak memberikan zakat, infak, sedekah kepada orang lain, karena orang inilah yang layak untuk dihasadi oleh orang-orang lain. Orang kaya inilah yang menjadi contoh bagi orang-orang lain. Orang yang banyak zakat inilah yang kemudian berkesempatan mensejahterakan umat Islam, memperbaiki ekonomi umat Islam dengan zakat. Saya kira itu apa yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.